Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik Pak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk dilihat ya kanan kirinya, kalau masih terdapat sampah, silakan dibuang. Baik, Bu. Oke, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Iya, Bu. Ya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu membahas tentang apa? Kesamaan akselerasi, Bu. Oke, bagus ya. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan motivasi kepada kalian. Motivasi ini dari Imam Syafi'i. Dia mengatakan bahwa barang siapa yang tidak dapat menahan keperihan dalam belajar, maka ia harus menahan kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, maka dari itu Ibu harapkan kepada kalian semua bahwa belajarlah dengan sungguh-sungguh, carilah ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian ilmu tersebut menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Baik, Bu. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang dimana peserta didik mampu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, apa sih pengertian dari jurnal umum itu? Ada yang tahu? Ya, coba, silakan. Jadi jurnal umum itu sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ya, bagus ya. Seperti yang dikatakan temannya tadi, bahwa jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Nah, umumnya jurnal ini dipergunakan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Lanjut, ada pun juga fungsi dari jurnal umum ini. Yang pertama, fungsi historis. Nah, fungsi historis ini diartikan sebagai pencatatan transaksi itu berdasarkan tanggal terjadinya suatu transaksi. Nah, mengapa jurnal umum ini memiliki fungsi transaksi? Karena dilakukan secara sistematis ataupun kronologis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Nah, fungsi pencatatan itu berarti semua transaksi itu dicatat ke dalam jurnal umum. Kemudian yang ketiga, fungsi analisis. Nah, sebelum kita memulai mencatat transaksi, kita terlebih dahulu menganalisis bukti transaksi kan. Nah, jadi bukti transaksi tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya akun apa saja yang terpengaruh. Kemudian lanjut fungsi instruksi. Fungsi instruksi ini sebagai petunjuk atau pedoman kita apabila kita telah selesai mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Kemudian kita diperintahkan untuk memindahkannya atau memostingnya ke dalam buku besar. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu fungsi informatif. Nah, fungsi informatif ini sendiri sebagai pemberitahuan kita, pemberitahuan perusahaan melakukan transaksi yang terjadi. Nah, ini format dari jurnal umum. Nah, kita sebelum mencatat transaksi kan terlebih dahulu kita membuat judul ya. Jadi judul ini berisikan identitas perusahaan, kemudian periode, ini halaman jurnal. Nah, ini tanggal terjadinya suatu transaksi. Kemudian akun apa saja yang terkait, nomor referensi, kolom debit dan juga kredit. Nah, ini adalah contoh soal dari jurnal umum. Sebelum kita mencatat suatu transaksi, kita terlebih dahulu menuliskan judulnya. Jadi judulnya ini
Biaya abadi. Biaya Abadi. Kemudian kita tulis jurnal umum. Kemudian periode Desember 2020. Nah, untuk soal nomor 1 bisa kita lihat Tuan Joko menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal. Nah, bisa kita lihat akun apa saja yang terkait? Ada kas dan modal. Kasnya pertama Bu. Kas di kolom Debit. kemudian Modal. kartu kredit. Kemudian lanjut tanggal 2. Pembelian peralatan kantor secara kredit. Akun apa yang terpengaruh? Peralatan kantor di debit. Peralatan kantor. Utang. Sampai sini sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, ada yang mau mencoba yang nomor 3? Bu. Nah, nomor 3 ini benar nggak? Benar. Ya. Kemudian nomor 4, siapa yang mau coba? Nggak ada ya? Oke. Jadi nomor 4 ini membayar sebagian utang sebesar 7.500.000 atas pembelian peralatan kantor ke toko Cahaya Asia tanggal 3 Desember. Akun apa yang terkait? Ada yang tahu? Utang. 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 Excess. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, materi kita cukupkan pada pagi hari ini. Ibu ingin satu siswa menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Baik Bu, silakan Jessica. Nah, jadi kesimpulan materi pada hari ini, jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Fungsi dari jurnal umum: 1. Fungsi historis, 2. Fungsi pencatatan, 3. Fungsi analisis, 4. Fungsi instruksi, 5. Fungsi informatif. Sekian Bu. Bagus ya, beri apresiasi. Baik, materi kita cukupkan pada pagi hari ini.
untuk tugas, buka buku halaman 50. Kerjakan dan dikumpul minggu depan. Baik.